Pernah nggak sih kesel banget sama jaringan kantor atau kampus yang super lambat, apalagi pas lagi butuh-butuhnya? Nah, ternyata rahasianya itu bukan cuma soal beli perangkat yang paling mahal. Kuncinya itu ada di perencanaan. Di sini, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya merancang jaringan yang handal, mengubah rencana di atas kertas jadi koneksi yang beneran bisa diandalkan. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Lagi meeting penting lewat Zoom, atau lagi kejar-kejaran deadline terus mau upload file gede. Tiba-tiba koneksinya lemot banget kayak siput. Kenapa ya ini selalu kejadian di saat-saat paling genting? Ini tuh bukan kebetulan loh. Ini adalah gejala dari sebuah kesalahan yang sangat mendasar dalam perencanaannya. Dan inilah biang keroknya. Kita sebut aja ini jebakan technology first. Pendekatannya simple. Beli dulu perangkat keras paling baru, router paling cepat, switch paling canggih, terus berharap semua masalah beres. Padahal, ini sama aja kayak membangun rumah mewah tanpa punya cetak biru. Hasilnya, ya sebuah jaringan yang sama sekali nggak nyambung sama kebutuhan penggunanya. Oke, sekarang waktunya kita ubah cara berpikir. Daripada cuma jadi pembeli alat, yuk kita naik level jadi arsitek jaringan yang cerdas. Fokus kita bukan lagi ke tumpukan besi sama kabel, tapi ke apa yang benar-benar dibutuhin sama pengguna. Nah, ini dia inti dari desain jaringan modern yang sesungguhnya. Coba kita lihat bedanya. Cara lama itu, pandangan komponen. Mikirnya cuman, beli alat apa ya? Tapi cara yang cerdas adalah pandangan layanan. Kita mulai dengan pertanyaan, pengguna itu butuh apa sih? Butuh video call yang lancar jaya? Butuh akses database yang nggak pernah mati? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang akan nentuin perangkat apa yang harus kita beli, bukan sebaliknya. Ini pemikiran emas dari para pakar jaringan kayak Tannenbaum. Jadi, apa akibatnya kalau kita nekat dan terjebak di pendekatan teknologi first? Wah, ada 3 resiko besar yang siap menghadang. Pertama, performa bottleneck, alias macet total pas jam sibuk. Kedua, ini yang paling sering, buang-buang duit. Beli perangkat super canggih padahal kebutuhannya sederhana. Dan yang paling fatal, masalah skalabilitas. Jaringan Anda bakal langsung ambruk begitu ada pengguna baru atau perusahaan Anda berkembang. Oke, kita mulai masuk ke langkah praktisnya. Langkah pertama dan paling penting, kenali penghuninya. Siapa aja sih yang bakal pakai jaringan ini? Kita harus paham betul siapa pengguna kita, karena merekalah yang nantinya akan jadi beban buat sistem yang kita bangun. Ini adalah fondasi dari segalanya. Ingat ya, pengguna itu nggak bisa dipukul rata. Coba lihat, staf administrasi misalnya butuh koneksi yang super stabil dan aman buat data keuangan. Beda lagi sama mahasiswa di kampus, mereka butuh bandwidth gede buat streaming video kuliah. Nah, terus gimana dengan tamu? Mereka cuma butuh internet dasar dan, yang paling penting, jaringannya harus terpisah total demi keamanan. Tiap profil ini butuh perlakuan yang beda. Habis kenal penggunanya, kita bedah aplikasinya. Telepon via Zoom itu sensitif banget sama yang namanya delay. Telat sepersekian detik aja udah buyar semua obrolannya. Beda banget sama download file dari cloud, yang butuhnya throughput gede tapi nggak masalah kalau ada jeda dikit. Terus, sistem database? Wah, itu mission critical. Harus nyala 24/7 tanpa kompromi. Kalau kita paham ini, kita bisa atur prioritas trafiknya. Nah, ini dia faktor pengali yang sering banget kelewat. Di zaman sekarang, satu orang itu bisa bawa 2-3 perangkat sekaligus. Ada laptop, HP, tablet. Artinya, kalau ada 100 pengguna, itu bukan berarti 100 koneksi, tapi bisa jadi 200 atau bahkan 300 koneksi. Ini pengali beban yang wajib banget kita perhitungkan. Oke, kita udah kenal siapa penggunanya dan apa yang mereka lakukan. Sekarang, saatnya masuk ke langkah kedua, merancang infrastrukturnya, baik fisik maupun logis, untuk mendukung semua kebutuhan tadi. Nah, disinilah kita akhirnya ngomongin perangkat keras, tapi dengan cara yang jauh lebih cerdas. Standar industri biasanya pakai model 3 lapis dari Cisco ini. Biar gampang, bayangin aja ini kayak gedung. Lapisan akses itu lantai dasar, tempat semua laptop, PC, dan HP terhubung. Lapisan distribution itu kayak lantai tengah, yang ngatur lalu lintas antar lantai dan rapin aturan keamanan. Terakhir, lapisan core, ini adalah lift super cepat di tengah gedung. Tugasnya cuma satu, mindahin data secepat kilat dari satu titik ke titik lain. Dan jangan lupakan kata-kata bijak dari pakar jaringan Tannenbaum. Perangkat hebat nggak ada gunanya kalau kabelnya jelek. Ini bener banget. Kita bisa aja punya router seharga mobil, tapi kalau kabelnya abal-abal, ya semuanya bakal sia-sia. Jadi, investasi di kabel yang berkualitas, kayak Cat6 atau fiber optic, itu hukumnya wajib. Terus gimana cara ngitung bandwidth yang pas? Jangan asal tebak, ada rumusnya, dan ini lebih gampang dari yang Anda kira. Intinya, kita hitung jumlah pengguna, dikaliin rata-rata kebutuhan mereka, terus dikaliin lagi sama satu faktor penting. Kira-kira berapa persen sih yang bakal online barengan?
Yuk kita lihat contohnya biar lebih jelas. Misalkan kita punya 100 mahasiswa. Rata-rata mereka butuh 2 Mbps. Berarti kita butuh 200 Mbps kan? Eits, tunggu dulu. Nggak mungkin dong 100 orang itu streaming video 4K barengan di detik yang sama. Kita anggap aja paling banyak 40% yang aktif barengan. Jadi perhitungannya jadi 100 dikali 2 dikali 0,4. Hasilnya kita butuh 80 Mbps. Tentu kita lebihin dikit buat jaga-jaga. Jadi mungkin kita siapkan 100 Mbps. Jauh lebih hemat kan? Nah, setelah kita tahu siapa penggunanya dan infrastruktur apa yang kita butuhkan, akhirnya kita siap menyusun cetak biru jaringan yang ideal. Ingat ya, ini bukan lagi tentang milih merek A atau B, tapi tentang membangun sebuah sistem yang kokoh dan bisa diandalkan dalam jangka panjang. Dan inilah hasil akhirnya. Sebuah arsitektur jaringan yang hebat itu berdiri di atas 4 pilar. Pertama, fault tolerance, artinya jaringan tetap jalan terus walau ada satu alat yang rusak. Kedua, scalability, jadi jaringan gampang ditambah kapasitasnya tanpa harus bongkar pasang total. Ketiga, quality of service, yang memastikan Zoom meeting Anda tetap lancar walau teman sebelah lagi download file raksasa. Dan terakhir, tentu saja, security, pilar yang melindungi semua data berharga Anda. Jadi, sekarang coba Anda renungkan sejenak. Jaringan yang Anda gunakan setiap hari, apakah rasanya seperti bangunan yang kokoh? Atau lebih mirip rumah kartu yang kalau kesenggol dikit aja langsung ambruk? Ingat, yang membedakan keduanya seringkali cuma satu hal, perencanaan yang matang.